Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita saat ini akan menyampaikan informasi baru saja. Segera akan terbit edaran Kemenpan RB terbaru tahun 2022, di mana ini nanti berkaitan dengan honorer Bapak Ibu ya. Di saat rekan-rekan semua sedang memastikan diri untuk ikut seleksi P3K tahun 2022. Dan kita akan sampaikan juga informasi lainnya, yakni terkait penghapusan honorer yang nanti akan direspon oleh Presiden Jokowi. Bagaimana informasinya Bapak Ibu? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Namun sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu semua, kita saat ini sedang menantikan keputusan Permenpan RB tentang seleksi P3K tahun 2022. Dan ini semua akan menyelesaikan masalah honorer yang hari ini dihadapi oleh Indonesia, di mana saat ini bersama juga sudah heboh tentang penghapusan honorer di tahun 2023. Jangan sampai rekan-rekan semua akan masuk dalam honorer yang tidak lulus tahun 2022, sehingga akan terkena imbas dari penghapusan honorer tahun 2023 nanti. Nah, di sini kita ada kabar baru terkait hal itu. Kemenpan RB segera terbitkan surat edaran terkait penyelesaian honorer PPK diminta bersiap. Nah, PPK ini adalah Pemda kita Bapak Ibu. Bagaimana isi daripada rencana penerbitan surat edaran itu? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menerbitkan surat edaran tentang penyelesaian tenaga honorer pada tahun 2023. Langkah yang ditempuh Kemenpan RB itu untuk menjalankan amanat peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya, dihapusnya honorer itu bakal memang diganti dengan P3K. Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Afirus mengatakan arah kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian masalah honorer sudah jelas. Dia menyebutkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang ada hanyalah PNS dan P3K. Kemudian dalam PP Manajemen P3K disebutkan tenggat waktu pemberlakuannya sampai dengan 2023. Nah, ini Bapak Ibu yang mendasari penghapusan honorer, dan tentu pendataannya akan dimulai dari daerah masing-masing. Jadi 2023 istilah honorer nggak ada lagi, yang ada hanya PNS dan P3K, kata Afirus. Dia mengungkapkan juga bahwa hari ini Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kemenpan RB Alex Denny tengah rapat internal membahas konsep surat edaran penghapusan tenaga honorer itu. Sebenarnya Menpan RB Cahyokumolo dalam berbagai kesempatan sudah berkali-kali menyampaikan bahwa 2023 tidak ada lagi honorer. Namun secara birokrasi diperlukan surat resmi untuk menegaskan amanat manajemen P3K. Dia menambahkan isi surat edaran berupa penegasan kepada kementerian, lembaga, dan Pemda untuk menyelesaikan pegawai non-PNS dan ataupun non-P3K di tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu kabar yang kurang menyenangkan bagi kita semua yang masih berstatus honorer ataupun PTT ataupun namanya GTT, yang tentunya nanti tidak akan diperpanjang lagi. Oleh karena itu perlu sekali kita untuk segera lulus P3K tahun 2022. Dengan akan diterbitkan surat edaran dalam waktu dekat ini, Afirus meminta para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik instansi pusat dan daerah, untuk melaksanakan amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemenpan RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam penyelesaian di instansi masing-masing. Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen P3K, honorer sebaiknya ikut seleksinya agar mendapatkan status ASN, pungkas Afirus. Ya, kita tentu saja berharap kita semua akan mendapatkan kesempatan untuk ikut P3K dan dinyatakan lulus sebagai ASN P3K. Tidak ada satupun dari kita yang tidak mau mendapatkan status ASN, tentu saja Bapak Ibu ya. Intinya bahwa apabila pemerintah mengarahkan kita semua honorer menjadi P3K minimal, maka tentu saja harusnya pemerintah juga memberikan regulasi dan peluang yang besar dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada honorer agar meninggalkan status honorer menjadi P3K itu dengan mudah Bapak Ibu. Dan informasi kedua ini sudah akan sampai kepada Presiden Jokowi berkaitan dengan penghapusan honorer, bahwa Apkasi akan sampaikan kegelisahan tenaga kontrak. Ya, tentu saja dengan informasi penghapusan honorer ini menjadi keresahan secara massal Bapak Ibu bagi rekan-rekan yang masih berstatus honorer
sampai saat ini. Dan informasi penghapusan ini sangat membuat gelisah Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan bahwa Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nor, berjanji memperjuangkan nasib tenaga kontrak dengan meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran terhadap rencana penghapusan honorer di daerah. Beliau ingin pemerintah tahu bahwa kondisi di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berbeda dengan kota-kota besar. Ya, sebenarnya kebutuhan pemerintah daerah kepada honorer itu memang masih besar Bapak Ibu ya, karena itu menggantikan peran ASN yang memang kurang. Kalau tenaga kontrak dihapus, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Benar sekali. Menurut Bupati yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, ini APKASI, Kalimantan Tengah itu dalam waktu dekat dirinya bersama pengurus APKASI se-Indonesia akan bertemu dengan Presiden Jokowi dalam sebuah acara untuk menyampaikan hal tersebut. Dalam pertemuan dengan Presiden nanti, Halikin Nor akan menyampaikan aspirasi APKASI Kalimantan Tengah. Beberapa aspirasi itu seperti keadilan dan peningkatan pembagian dana alokasi umum untuk Kalteng serta kegelisahan pegawai non-ASN atau honorer atas rencana pemerintah menghapus honorer dan tenaga kontrak di tahun 2023. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah pusat menghendaki tidak ada honorer dan kontrak, tetapi faktanya keberadaan pegawai non-ASN itu masih sangat dibutuhkan di daerah. Ya, betul sekali. Menurut dia, keterbatasan kuota seleksi ASN baik PNS maupun P3K membuat daerah tidak punya pilihan lain selain merekrut tenaga kontrak, khususnya untuk pelayanan kesehatan dan juga guru di pelosok. Ya, inilah masalah yang berlanjut setiap tahun Bapak Ibu, dengan keterbatasan ASN, P3K, dan PNS menyebabkan kebutuhan terhadap honorer dan tenaga kontrak memang masih menjadi kebutuhan. Ya, benar sekali Bapak Ibu, tentu saja kebutuhan terhadap tenaga kontrak ini tidak akan pernah habis ya, karena memang kinerja pegawai kontrak itu bisa dikatakan juga lebih baik ya, di satu sisi lebih baik daripada ASN sendiri, karena status ASN terkadang membuat rekan-rekan para pegawai ini menjadi bangga diri ya terhadap status yang disandangnya. Tapi perlu kita ketahui memang bukan hanya di daerah Kota Waringin Timur saja ya Bapak Ibu, bahwa Bupati Bolang Mangondau Selatan, daerah Sulawesi Utara juga sama. Beliau menolak penghapusan honorer dan memberikan pernyataan tegas. Ya, pastinya kita perlu ketahui bahwa sebenarnya meskipun pemerintah dalam hal ini segera menghapus honorer, mungkin dengan memberikan kebijakan pengangkatan ASN P3K termasuk para guru, kita meyakini bahwa proses penghapusan honorer di tahun 2023 tidak akan langsung begitu saja akan terjadi, karena pasti akan ada pro kontra dari setiap daerah yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Ya, semoga saja kita semua akan mendapatkan kabar baik dan akan mendapatkan kebijakan yang adil dari pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.